Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah menyentuh istri membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama, membatalkan wudhu. Yang kedua, tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga, membatalkan wudhu jika dengan syahwat dan tidak membatalkan wudhu jika tidak dengan syahwat. Pendapat yang pertama yaitu yang membatalkan wudhu. Pendapat ini menyatakan bahwa menyentuh istri membatalkan wudhu secara mutlak baik dengan syahwat atau tidak. Tetapi kalau ada pembatasnya seperti kain maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini populer dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini berlandaskan dengan berbagai argumen. Yang paling masyhur dan kuat adalah berargumen dengan firman Allah dalam surat An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim aw lamastumun nisa, yang artinya atau kamu telah menyentuh atau berjima dengan istri. Mereka mengartikan kata lamastum dalam ayat tersebut dengan menyentuh. Kemudian yang pendapat kedua, menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Menyentuh istri tidak membatalkan wudhu secara mutlak baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, berdasarkan beberapa dalil. Ketika seseorang berwudhu maka hukum wudhunya itu hukum asalnya suci dan tidak batal sehingga ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya. Dalam hal ini pembatal itu tidak ada. Padahal kita ketahui bersama bahwa menyentuh istri adalah suatu hal yang sangat sering terjadi. Seandainya itu membatalkan wudhu, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada umatnya dan masyhur di kalangan sahabat. Tetapi tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berwudhu hanya karena sekedar menyentuh istri. Dan juga dari hadis dari Aisyah yang telah saya bacakan sebelumnya, yaitu Nabi pernah mencium sebagian istrinya kemudian keluar menuju sholat tanpa berwudu lagi. Urwah berkata, tidaklah dia kecuali Anda kan? Lalu Aisyah tertawa. Jadi hadis itu Aisyah dicium oleh Nabi kemudian Nabi langsung keluar sholat tanpa berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh istri tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat. Demikian ditegaskan oleh Syekh Al-Asindi. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pernah tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila beliau sujud maka beliau menyentuhku, lalu saya pun mengangkat kedua kakiku dan bila beliau berdiri maka aku membentangkan kedua kakiku seperti semula. Aisyah berkata, rumah saat itu masih belum punya lampu. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh istri tidaklah membatalkan wudhu. Kemudian ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam saya pernah kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidur, maka saya mencarinya lalu tanganku mengenai pada kedua punggung kakinya yang tegak. Beliau sholat di masjid seraya berdoa, ya Allah saya berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa istri menyentuh suami tidaklah membatalkan wudhu. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang Nabi menyentuh istrinya atau istri menyentuh Nabi. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang membatalkan wudhu jika dengan syahwat dan tidak membatalkan wudhu jika tidak dengan syahwat. Batal wudhunya apabila menyentuh istri dengan syahwat dan tidak batal apabila tidak dengan syahwat. Dalil mereka sama seperti pendapat kedua, tetapi mereka membedakan demikian dengan alasan memang asal menyentuh tidak membatalkan wudhu, tetapi menyentuh dengan syahwat menyebabkan keluarnya air madhi dan air mani, maka hukumnya membatalkan. Dari uraian di atas, pendapat yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak
membatalkan wudhu, atau menyentuh istri tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat ataupun tidak, kecuali apabila mengeluarkan air mani dan madhi maka batal wudhunya. Karena pendapat ini berdasar pada amal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis dari Aisyah mengkompromikan antara ayat tersebut dengan hadis-hadis sahih di atas yang menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh bahkan mencium istrinya dan beliau tidak berwudu lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapat yang terkuat adalah tidak membatalkan wudhu. Adapun yang berpendapat membatalkan wudhu, salah satunya adalah berdasarkan pada mengartikan pada ayat surat An-Nisa yang tadi yang saya bacakan, surat An-Nisa ayat 43, mengartikan lamastum dalam ayat tersebut dengan kata menyentuh, sehingga menyentuh istri artinya aulamastumun nisa, ketika kamu telah menyentuh istrimu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.